Joy Pelupelsi sambut Ricky Kambuaya jadi pemain inti. Timnas Indonesia buat kabar pemecatan pelatih Cina menggema. Ex-back Timnas akui kemewahan skuad Garuda. Media Korea Selatan samakan Patrick Kluivert dengan pelatih Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kabarnya, ex-Timnas Indonesia akui kemewahan Timnas Indonesia. Jadi kata dia tidak perlu lagi ada naturalisasi kecuali memang ada yang bagus gitu ya. Dan yang selanjutnya, media Korea Selatan samakan Patrick Kluivert dengan pelatih Jerman. Jarang berada di tempat, ya. Masih bermalas-malasan, kata media Korea Selatan. Dan Timnas Indonesia buat kabar pemecatan pelatih Cina. Apabila Cina kalah bertandang ke Timnas Indonesia, maka pelatih Cina dikabarkan akan dipecat. Dan berita yang terakhir, Joy Pelupelsi sambut Ricky Kambuaya jadi pemain inti. Coba kita saksikan bersama ya. Jelang menghadapi laga krusial kontra Cina dan Jepang, Timnas Indonesia mendapatkan suntikan motivasi dari sosok Octavio Dutra. Seperti yang diketahui, Octavio Dutra merupakan salah satu pemain naturalisasi yang sempat merasakan bagaimana perjuangan bersama tim Merah Putih. Pemain berposisi sebagai bek itu juga telah malang melintang di Indonesia dan tentu memahami seluk-beluk sepak bola tanah air. Hal tersebut lantas membuat Octavio Dutra mengutarakan pendapat serta pandangannya mengenai perjalanan Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dutra menilai Timnas Indonesia tidak perlu lagi menambah armada pemain diaspora. Namun, dia tidak akan mempermasalahkan apabila PSSI memutuskan untuk kembali menambah pemain diaspora jelang partai kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Menurut saya nggak usah lah, nggak usah ya. Kalau ada oke, nggak apa-apa. Tetapi sudah ada sekarang pertandingan sudah dekat ini di mata kita ini ya, kita manfaatkan apa yang ada ya. Dengan apa yang ada, jangan kita takut, jangan pikiran kita nggak bisa semua pertandingan itu 11 lawan 11 ya. Jadi harus kerja maksimal, hasil itu ya Tuhan yang tahu ya. Yang penting kita kerja dulu. Menariknya, mantan bek Persebaya itu menilai Patrick Kluivert tidak perlu mengubah komposisi pemain di lini belakang. Ia menyoroti trio Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Izzels merupakan komposisi terbaik. Bagi Timnas Indonesia, tidak ada cara selain menang saat menjamu Cina di Stadion GBK pada 5 Juni nanti untuk mencegah asa lolos ke Piala Dunia. Kemudian memikirkan cara agar bisa mencuri poin di markas tim terkuat se-Asia yaitu Jepang. Dutra pun mengakui Timnas Indonesia tidak memiliki peluang besar untuk mencatat kemenangan di markas Jepang. Namun, ia tidak mau skuad Garuda kalah sebelum bertanding dan menegaskan bahwa mentalitas akan menjadi faktor penentu hasil pertandingan melawan Jepang. Keputusan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menonton langsung pertandingan El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid akhir pekan lalu menuai sorotan tajam dari media Korea Selatan. Media Korea MT bahkan membandingkan sikap Kluivert dengan mantan pelatih Timnas Korea Selatan Jurgen Klinsmann yang dikenal memiliki pendekatan kontroversial dalam menangani tim nasional. MT mengkritik Kluivert karena dinilai kurang serius menjalankan tugas sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Dalam artikelnya, media tersebut menyoroti bahwa di tengah persiapan penting menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, Kluivert justru berada di Spanyol menikmati laga El Clasico. Situasi ini dianggap mencerminkan kemalasan dan kurangnya komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Klinsmann saat melatih Korea Selatan. Patrick Kluivert terlibat kontroversi atas kemalasannya. Jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dia berada di Spanyol dan menyaksikan mantan klubnya Barcelona bertanding. Tulis MT. Keberadaan Kluivert di Spanyol dinilai tidak tepat waktu karena Timnas Indonesia sedang menantikan dimulainya pemusatan latihan. Terlebih PSSI telah menjadwalkan TC Timnas Indonesia dimulai pada 26 Mei mendatang sebagai persiapan menghadapi dua laga krusial di bulan Juni. Bahkan, Kluivert sudah diminta segera kembali ke Indonesia untuk menyusun program latihan intensif Jay Izzels dan kawan-kawan. Bukan cuma untuk Timnas Indonesia, laga kontra Cina sangat menentukan nasib kedua kesebelasan. Namun,
Tekanan ada pada pelatih Cina di mana nasib Branko Ivankovic dipertaruhkan di laga tersebut. Media lokal Cina, Sohu, menyebut saat ini Ivankovic wajib membawa timnas Cina melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika gagal, pelatih asal Kroasia itu sangat mungkin dipecat Federasi Sepak Bola Cina. Jika Ivankovic ingin mendapatkan dukungan lebih banyak lagi, misalnya terhindar dari krisis pemecatan, ia harus membawa timnas Cina melaju ke putaran keempat, serta membuktikan kemampuannya sebagai pelatih dan kekuatan tim lewat tindakan nyata. Ulas Sohu. Branko Ivankovic sendiri ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Cina sejak 24 Februari 2024. Tugas pelatih yang kini berusia 70 tahun itu jelas, yakni membawa tim Dragons lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, selama lebih dari setahun menukangi timnas Cina, Branko Ivankovic memiliki rekor yang tidak bisa dibanggakan. Wu Lei dan kawan-kawan lebih sering kalah ketimbang meraih kemenangan. Dari 12 laga di bawah asuhan Branko Ivankovic, timnas Cina hanya mampu meraih 3 kemenangan. 7 kekalahan diderita tim Dragons, sementara 2 laga yang lain berakhir imbang. Hal itulah yang membuat pelatih asal Kroasia tersebut sedang dalam tekanan tinggi. Ivankovic memang lahir dan besar di Kroasia. Karir kepelatihannya pun dimulai di negara tetangga Italia itu pada 1995. Namun, Ivankovic lebih berjodoh dengan Asia saat menjadi pelatih. Hampir sepanjang karir kepelatihan Ivankovic dijalani di benua terluas di bumi itu. Sebelum menukangi timnas Cina, Ivankovic sempat menjadi pelatih tim-tim Asia yang lain seperti timnas Iran dan timnas Oman. Ia juga pernah menukangi beberapa klub lain di Asia. Tidak kalah saing menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Ricky Kambuaya di skuad Garuda. Sempat mengalami kesulitan mendapatkan tempat di bawah asuhan STY, Ricky Kambuaya kini menjelma menjadi super sub di bawah sentuhan Patrick Kluivert. Hal itu sebagaimana diungkapkan Joy Pelopelsi yang menyadari kualitas Ricky Kambuaya. Di laga kontra Bahrain Maret lalu, Ricky Kambuaya membuat Joy Pelopelsi kagum meski hanya bermain secara singkat. Meski tidak mencetak gol, Ricky Kambuaya memberikan assist indah untuk Elino Reinders yang hampir saja mencetak angka buat skuad Garuda. Joy Pelopelsi menilai Ricky Kambuaya adalah pemain serba bisa yang dapat tampil di berbagai posisi dengan sangat baik. Bahkan, gelandang Dewa United tersebut dianggap memiliki kecerdasan dalam bermain. Dia sedikit lebih tinggi, sedikit ke kiri, sedikit ke atas, seperti posisi nomor 10 dan sayap kiri. Dia juga bisa melakukan ini posisi nomor 6. Menurut saya, dia pemain dengan banyak kualitas dan juga serba bisa karena dia bisa bermain di posisi yang berbeda. Itulah yang saya pikirkan tentangnya. Saya terkesan dengan keterampilannya, kecepatannya, dan tindakannya. Ungkap Joy Pelopelsi kepada Gol. Bukan cuma Ricky Kambuaya, Joy Pelopelsi juga terkesan dengan penampilan 2 pemain lainnya yaitu Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Namun sepertinya sudah menjadi hal biasa mengingat Rizky Ridho dan Marcelino kerap mendapatkan tempat utama di skuad Garuda. Sementara Ricky Kambuaya yang menjalani musim ini dengan fantastis, bukan tidak mungkin dia akan memiliki kesempatan sebagai pemain inti di bawah sentuhan Patrick Kluivert.